semuanya, jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semuanya, musim umroh akan segera dimulai setelah jemaah haji satu persatu pulang ke negaranya masing-masing. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas beberapa aplikasi yang dapat mempermudah kamu ketika kamu lagi berada di Saudi Arabia. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Yuk, lanjut! Jadi teman-teman semuanya, di zaman sekarang ini dan di zaman penuh teknologi seperti sekarang ini, gadget sudah merupakan kebutuhan primer, layaknya seperti makanan. Kamu bayangkan saja, ketika kamu bekerja, kamu memerlukan gadget. Ketika kamu belajar, kamu memerlukan gadget. Ketika kamu jalan-jalan, kamu memerlukan gadget. Bahkan ketika kamu ingin beribadah, kamu bisa dibantu dengan namanya gadget. Jadi pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas beberapa aplikasi yang dapat membantu kamu ketika kamu berada di Saudi Arabia, yaitu pertama ada aplikasi yang namanya Nusuk. Nusuk merupakan sebuah aplikasi yang dimunculkan oleh pemerintah Saudi Arabia dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji secara digital. Adapun kegunaan aplikasi Nusuk adalah sebagai berikut. Adapun kegunaan aplikasi Nusuk yang pertama dapat mempermudah masuk raudah. Kamu bayangkan saja, sebelum ada aplikasi Nusuk, memasuki raudah itu penuh dengan perjuangan. Harus berpaksa-paksaan dan harus berdempet-dempetan dengan jemaah dari negara yang lain. Dengan aplikasi Nusuk ini, kamu bisa memasuki raudah hanya dengan mendaftar dan bisa masuk raudah dengan tenang tanpa harus berpaksa-paksaan atau berdempet-dempetan. Yang kedua, dapat mendengarkan khutbah dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi secara langsung. Dengan aplikasi ini, kamu dapat mendengarkan khutbah dari Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dilengkapi dengan translate-nya. Dan yang ketiga, dapat memberikan jadwal sholat dan arah kiblat. Dengan aplikasi ini, kamu bisa melihat jadwal sholat secara langsung dan dapat melihat arah kiblat secara langsung. Yang kedua, ada aplikasi yang namanya Karim. Karim merupakan sebuah aplikasi penyedia jasa transportasi online yang berada di Saudi Arabia. Kalau di Indonesia, ini semacam layanan Gokar dan GrabCar. Jadi, dengan aplikasi Karim ini, kamu bisa mendaftar hanya menggunakan nomor Indonesia kamu saja. Ini dapat mempermudah orang-orang Indonesia ketika melaksanakan ibadah umroh. Layanan Karim mempunyai beberapa layanan. Yang pertama, ada yang namanya Karim Rides. Kalau di Indonesia, Karim Rides ini semacam Gokar atau GrabCar. Dengan memesan layanan ini, kamu bisa pergi kemana aja hanya dengan memesan dari aplikasi yang tersebut. Yang kedua, ada yang namanya Karim e-bike. Karim e-bike ini merupakan layanan penyedia sewa sepeda. Jadi dengan menyewa sepeda ini, kamu bisa pergi kemana saja. Tetapi Karim e-bike ini memiliki waktu pakai. Kasih Karim ini mempunyai dua jenis pembayaran. Yang pertama, kamu bisa membayar dengan cash, dan yang kedua, kamu bisa membayar dengan kartu debit kamu yang memiliki logo Mastercard ataupun Visa di dalamnya. Perlu kamu ketahui, aplikasi Karim ini agak sedikit berbeda dengan aplikasi Gojek ataupun Grab yang ada di Indonesia. Aplikasi Karim ini mempunyai sistem denda jika kamu melakukan kesalahan. Seperti ketika kamu meng-cancel Karim Rides kamu, ataupun kamu overtime ketika memakai layanan dari e-bike dari Karim. Jika kamu melakukan kesalahan itu, otomatis bill-nya akan masuk ke aplikasi kamu, dan kamu harus membayarnya dengan menggunakan kartu debit kamu yang memiliki logo Visa atau Mastercard di dalamnya. Yang ketiga, ada aplikasi yang namanya Sul, atau orang Saudi Arabia sering menyebutnya dengan nama Marsul. Marsul ini merupakan sebuah aplikasi penyedia pesan antar makanan yang ada di Saudi Arabia. Kalau di Indonesia ini seperti GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Dengan aplikasi ini kamu bisa memesan makanan tanpa harus keluar dari hotel. Dan aplikasi ini mempunyai kelebihan, kamu bisa memakainya hanya dengan menggunakan nomor Indonesia kamu. Aplikasi ini bisa menjadi alternatif bagi kamu yang ingin mencoba ayam al-baik. Dikarenakan di sekitar Masjidil Haram tidak ada ayam al-baik. Yang ada hanya menyediakan nugget al-baik. Yang keempat, ada aplikasi yang namanya Imo. Mungkin ketika teman-teman berada di Saudi Arabia, teman-teman sering mendengar nada dering ini. Nada dering ini merupakan nada dering dari aplikasi Imo. Imo merupakan sebuah aplikasi komunikasi yang ada di Saudi Arabia. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, mengapa kok nggak pakai WhatsApp aja? Kan kita udah terbiasa pakai WhatsApp di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, WhatsApp tidak bisa dipakai untuk menelpon ke luar negeri ketika kamu berada di Saudi Arabia. Dan ketika kamu memakai kartu lokal dari Saudi Arabia.
Bahkan jika kamu memakai kartu roaming dari Indonesia dan kamu pakai di Saudi Arabia, memang bisa menelepon pakai WhatsApp, tetapi kualitasnya akan buruk dan akan sering tersendat. Ini merupakan sebuah aplikasi alternatif ketika kamu yang berada di Saudi Arabia ingin menelpon keluarga yang ada di Indonesia. Itu dulu yang dapat aku bagikan. Semoga dengan 4 aplikasi tersebut dapat membantu kamu ketika kamu melaksanakan ibadah umroh ataupun ketika kamu melaksanakan ibadah haji. Dan jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan drop di kolom komentar, aku akan jawab satu persatu. Oh iya, jangan lupa, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru menarik yang lainnya. Dan Jaki Nasution pamit dulu dan ingat, dunia terlalu luas untuk tidak kita jelajahi. See you next time, bye-bye.